Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Demikian juga kita semuanya mengucapkan selamat ulang tahun bagi pewahyuan Kitab Wahyu yang sudah genap berusia 35 tahun. Ya, sedikit saya bersaksi, saudara yang kasih Tuhan, ya, kapal yang nanti ke dalamnya kita akan masuk ketika nanti Wahyu pasal 6 antara materai ke-5, materai ke-6, ya, itu sangat besar sekali. Dan gembala itu sudah menyiapkan tempat untuk saudara. Gembala itu sangat diberkati Tuhan, ya. Dibelinya hotel, ya. Karena bangunan di kapal itu seperti kalau saudara lihat di film itu seperti gedung-gedung di Singapura, di New York itu, ya. Sudah dibelikan hotel, kamarnya 1005. Ya, hotel itu tadi namanya X1X, ya. Kemudian setelah dibeli diganti namanya BKWI, ya. Jadi nama hotel tersebut BKWI. Jumlah kamarnya 1005. Kamar hambanya nomor 144, ya. Tuhan katakan itu nanti tempat untuk kamu di sana, ya. Jadi BKWI itu sampai di surga. Karena itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan seterusnya mengatakan demikian, ya. Tema pemberitaan kita pada saat ini adalah Antikristus, ya. Antikristus adalah orang yang mengaku akulah Mesias, ya. Matius pasal 24 ayat yang ke-5. Matius pasal 24 ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya. Banyak orang nanti akan datang mengatakan akulah Mesias. Tetapi mereka menyesatkan banyak orang. Terlebih-lebih ya menjelang tahun 70 Masehi, menjelang hancurnya Bait Allah. Banyak orang mengatakan akulah Mesias, akulah Mesias. Dan terlebih-lebih lagi tahun ya menjelang tahun 135 Masehi. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika peperangan Dahsyat yang dipimpin oleh Simon Bar-Koba, akhirnya tadinya menang, akhirnya kalah, dan negara Israel itu dihancurkan, tidak ada lagi. Dan sejak saat itu terjadi diaspora besar-besaran atas seluruh orang Yahudi, orang Israel. Kalau masuk sampai ke daerah tersebut dibunuh. Nah, pada waktu itu banyak sekali orang mengatakan akulah Mesias, akulah Mesias. Karena memang sangat berat tekanan dari ya kekaisaran Romawi yang menjajah Yehuda. Sehingga mereka itu sangat membutuhkan seorang penolong yang membebaskan. Tadinya pun Tuhan Yesus Kristus itu dikejar-kejar, diupayakan untuk dilantik menjadi rajanya orang Yahudi. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi pada waktu itu dan nanti pun akan banyak orang mengatakan akulah Mesias, ya. Kemudian ayat 24 dan 25. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ya, jadi Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu itu akan muncul
dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, ya. Kemudian mujizat, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi bukan Mesias ecek-ecek, bukan nabi palsu ecek-ecek, tapi mampu mengadakan tanda-tanda, bukan tanda-tanda biasa, tetapi tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Dan karena tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat itu dimungkinkan, Bapak Ibu kasih Tuhan, orang pilihan juga tersesat. Ya. Buktinya disertai tanda-tanda, buktinya disertai mujizat-mujizat. Karena apa? Nanti kita akan paham, tapi sekarang ya, mereka itu adalah orang-orang yang ahli sihir. Ya. Mampu mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat yang hebat. Bahkan orang pilihan pun sampai tersesat. Saudara perhatikan, ya. Kemudian Mesias itu nanti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan akan dimasuki iblis. Kita baca Lukas 22 ayat 3. Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari kedua belas murid itu. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Ya. Sehingga Yudas ikut di dalam strategi untuk membunuh Tuhan Yesus. Seperti raja-raja zaman purba, dimulai dari Nimrod, Raja Babil, Raja Tirus yang mengaku akulah Tuhan, itu adalah manusia yang dimasukin iblis, dimasukin Lucifer, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kita baca juga Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ya, jadi sebelum jadi dikatakan iblis itu masuk ke dalam badannya Yudas. Di sini dikatakan mereka sedang makan bersama. Ya. Kemudian iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Jadi Yudas Iskariot, maksudnya iblis itu sangat pandai membisikkan rencananya ya ke dalam hati manusia. Lah rencananya rencana apa? Rencana pengkhianatan. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, ini sudah tahun yang ke-35 ya, tahun yang ke-35 dari pewahyuan kitab Wahyu. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus sudah paham bagaimana pekerjaan iblis. Ya. Dikatakan tadi iblis itu membisikkan rencananya ke dalam hati Yudas Iskariot. Ya, untuk mengkhianati dia. Jadi kalau tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada api, tidak ada apa-apa, ujuk-ujuk tiba-tiba orang itu punya rencana untuk berkhianat. Berarti dia itu dibisikin oleh iblis. Ya. Antikris ya, itu terdiri dari dua kata, anti dan kris. Kris itu artinya Kristus. Lah kalau pengikut Kristus itu Kristen. Jadi antikristus itu antikristus, anti-Kristen. Ya. Perkataan anti kalau kita lihat dari KBBI ya, itu artinya tidak setuju, tidak suka, tidak senang. Berarti tidak suka Tuhan Yesus, tidak suka orang Kristen, tidak senang Tuhan Yesus, tidak senang sama orang Kristen.
tidak setuju sama Tuhan Yesus, tidak setuju sama orang Kristen, ya. Artinya yang kedua, anti itu artinya melawan, menentang, memusuhi, ya. Menentang, melawan, memusuhi orang Kristen, menentang, melawan, memusuhi Kristus. Kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 19. Saudara perhatikan, saudara cermati, ini pemberitaan yang sangat penting ya pada hari ulang tahun pewahyuan yang ke-35 ini. Mari. Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi, supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, Rasul Yohanes mengatakan bahwa antikristus yang satu itu nanti akan muncul pada akhir zaman. Dan sekarang pun telah muncul banyak antikristus. Jadi sepanjang zaman, sejak zamannya Nimrod itu banyak sekali antikristus. Nah nanti akhir zaman akan muncul satu antikristus. Seperti yang diberitakan dalam Wahyu pasal 13. Ya, dikatakan mereka itu berasal dari antara kita. Nah yang berkata ini siapa? Yang berkata ini kan Rasul Yohanes. Berarti ya Rasul Yohanes itu terlibat termasuk di dalam perkataan kita, ya. Ini artinya antikristus yang satu itu nanti adalah orang Kristen. Bapak Ibu kasih Tuhan, antikristus yang satu itu adalah orang Kristen dan antikristus yang satu itu adalah orang Yahudi atau orang Israel. Ya. Dikatakan mereka itu berasal dari kita. Yang ngomong kita itu siapa? Kan Rasul Yohanes. Ya toh. Kemudian dikatakan, tetapi mereka itu tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi di dalam masuk kelompoknya para rasul, masuk dalam kelompoknya para muridnya Tuhan itu tidak sungguh-sungguh, ya. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Kalau mereka itu sungguh-sungguh, mereka pasti tetap bersama-sama dengan kita. Dikatakan, tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Jadi umpamanya sekarang gitu kita ngomongnya hierarki. Kalau mereka itu hierarki yang sungguh-sungguh, mereka pasti sampai sekarang itu termasuk pada kita. Ya, masih ada di sini. Termasuk pada kita. Bapak yang kasih Tuhan, paling tidak termasuk di dalam hierarki, ya. Masuk dalam hierarki. Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi kalau sudah beranjak kemudian dibisikin oleh iblis untuk melakukan pengkhianatan, ya, itu dikatakan Yudas. Makanya di dalam agenda MP3 itu kan ada pembersihan dari Yudas akhir zaman. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya. Jadi yang dimaksudkan dengan antikristus itu orang yang tidak sungguh-sungguh, orang yang murtad. Murtad itu bahasa, kalau kita mencari di dalam kamus itu orang yang berbalik belakang. Orang yang berbalik menjadi kafir kembali, orang yang membuang imannya, berganti menjadi ingkar. Ya. Pada zaman Kristen perdana itu banyak sekali yang murtad saat penyiksaan oleh Romawi terjadi. Penyiksaan oleh Romawi maupun penyiksaan oleh majelis agama orang Yahudi. Bapak yang kasih Tuhan, banyak sekali yang murtad
ketika mereka itu mau disiksa, ya, karena tadinya mereka itu Kristen. Maka ketika ditanyain oleh yang bertugas, penyiksa-penyiksa dari Romawi maupun penyiksa-penyiksa dari Mahkamah Agama orang Yahudi, seperti halnya Saulus, ya, maka saat itu banyak sekali yang murtad. Kalau tidak murtad, nasibnya ya seperti Stefanus itu, dikubur di tanah, tinggal kelihatan kepalanya, kemudian dilempari batu. Bapak yang kasih Tuhan, kalau tidak dikubur tanah kan dia bisa bergerak. Basa Jawane iso endo, ya, endo itu menghindar. Tapi kalau dikubur di tanah, kepalanya dilempari batu sampai mati. Di situ Saulus ada menjaga pakaiannya para imam dan imam besar. Kisah Para Rasul mengatakan begitu. Jadi pada waktu itu Yohanes, ya, yang melihat peristiwa tersebut, ya, peristiwa tersebut kan terjadi, Tuhan Yesus sudah naik ke surga, ya toh. Yohanes yang melihat mengatakan bahwa mereka itu berasal dari kita. Mereka itu orang Yahudi. Dia tidak ngerembuk orang Romawi, itu urusannya. Mereka berasal dari kita. Dan banyak juga orang Kristen yang murtad, yang ikut-ikutan membantu penyiksaan-penyiksaan tersebut. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Akhirnya orang yang murtad itu menjadi kaki tangan dari penyiksa, menjadi kaki tangannya antikris. Bapak Ibu kasih Tuhan. Mereka itu orang yang tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kalau pada waktu itu Kristennya tidak sungguh-sungguh. Sekarang pun kalau orang itu Kristennya tidak sungguh-sungguh, Bapak yang kasih Tuhan, itu menjadi incarannya iblis untuk dibisiki, untuk melaksanakan rencananya dia. Kalau zaman 2000 tahun yang lalu saja itu terjadi, apalagi pada akhir zaman. Tahu-tahu menjadi kaki tangannya antikris, tahu-tahu murtad, berbalik iman. Bapak yang kasih Tuhan, berbalik iman itu bukan berarti berbalik kemudian tidak menjadi orang Kristen, tidak demikian. Antikris itu tetap Kristen. Antikris itu orang Yahudi. Ya. Kita akan baca Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi bukan di Yerusalem, ya, yang dilayani oleh Yakobus adiknya Tuhan Yesus, ya. Tetapi di Antiokhia itu untuk pertama kalinya pengikut Tuhan itu, murid-murid itu disebut orang Kristen. Jadi sebutan Kristen itu sudah sejak Kristen perdana, ya. Kemudian kita akan baca Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, ini ucapannya Tuhan. Suatu bangunan rumah itu kalau yang mendirikan orang bijaksana, maka Bapak yang kasih Tuhan, ya, didirikan di atas batu. Pondasinya itu batu. Tapi kalau orang bodoh, kata Tuhan Yesus, membangun rumah pondasinya pasir. Ya, pondasinya pasir. Padahal ujian, tes, ujian atas rumah itu, dari atas itu hujan. Kemudian dari bawah, ya, itu banjir. Kemudian
dari samping itu angin. Diuji oleh dari atas, dari samping, dari pondasinya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Oleh hujan, banjir, dan angin. Rumahnya orang bijaksana tetap tegak tercacak, tetapi rumahnya orang bodoh, pasir itu berarti orang itu tidak mendengar firman tapi tidak dilakukan. Kalau mendengar firman kemudian dilakukan, itu membangun rumah di atas batu, di atas batu. Ya, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ya. Ujian dari atas itu hujan, itu menunjuk kepada yang turun dari atas, kerajaan angkasa, ya. Itu iblis. Wahyu pasal 12 ayat 9, tidak usah dibaca, ya. Ketika terjadi peperangan, maka Satan atau iblis itu dilemparkan dari surga ke bumi, ya. Kemudian yang dari bawah pondasinya itu digerus oleh banjir. Banjir itu air yang banyak atau air laut, itu menunjuk kepada antikris, roh-roh antikris. Wahyu 13 ayat 1, ya. Kemudian angin itu menunjuk kepada nabi-nabi palsu. Bapak Ibu kasih Tuhan, Efesus pasal 4 ayat 14, mari kita baca. Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengancaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, jadi angin itu adalah rupa-rupa pengajaran. Banyak sekali pengajaran. Lah yang tertimpa, yang suka sekali itu adalah anak-anak Kristen kanak-kanak. Satu saat lari mendengarkan di sana, satu saat lari mendengarkan di sana, satu saat lari mendengarkan di sana. Bapak yang kasih Tuhan, diombang-ambingkan, ya, oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi pengajaran yang seperti itu, pengajaran yang nabi palsu itu seperti angin. Bapak yang kasih Tuhan, namanya angin itu yang menimbulkan kenyamanan. Apalagi kalau sumuk begitu, ya. Angin itu kan menimbulkan segar, penyegaran. Bapak yang kasih Tuhan. Padahal itu tadi adalah permainan palsu manusia dan kelicikan manusia yang menyesatkan. Dia mengatakan, akulah Mesias. Seperti Matius 24 yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi bangunan hidup kita yang sudah 35 tahun sebagai hierarki ini, apakah kita itu masih, ya, membangun di atas pasir atau batu? Kalau batu taat firman, kalau pasir ya orang nurut, orang taat. Nanti ujiannya naga, antikris, nabi palsu. Padahal dikatakan dalam Wahyu pasal 13, siapa yang bisa bertahan? Ya, karena mereka itu begitu dahsyat, punya tanda-tanda ajaib, punya mujizat-mujizat. Dan yang ditawarkan itu menimbulkan rasa segar, berkat, kemakmuran. Bapak Ibu kasih Tuhan. Sementara saudara setiap hari harus pikul salib, wah golek penyegaran. Ya, angin itu kan membuat nyaman, segar, ngisis dhisik. Bapak yang kasih Tuhan. Sekarang kita akan baca Matius 16. Matius 16 kita baca ayat 13 sampai 20. Saudara baca Alkitabnya, ya. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi.
Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Nah, jadi murid-muridnya itu dilarang. Kowe aja kondo-kondo lho nek aku ki Mesias. Ya. Di sini saudara cermati, pengakuan Petrus ini menjadi pondasi gereja. Ya. Kan di sini Tuhan Yesus katakan, kata orang nek manut wong, aku ki sapa gitu loh. Manut wong akeh, aku ki sapa? Lah, terus murid-muridnya ada yang menjawab, karena pada waktu itu dia itu adalah Yohanes Pembaptis. Kemudian ada juga yang mengatakan dia itu Elia, Nabi Elia. Dia itu Nabi Yeremia. Dia itu salah satu nabi di dalam Perjanjian Lama. Jadi orang mengatakan dia itu nabi ini, nabi ini, nabi ini. Itu kata orang. Kemudian Tuhan bertanya, nek manut kowe Petrus, kalau menurut kamu Petrus, aku ini siapa? Nah, Petrus menjawab, ya, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ya, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kemudian Tuhan katakan, berbahagialah engkau Simon. Ya, kalau kamu tuh bisa ngomong seperti itu bukan dari diri kamu sebagai manusia, tetapi kamu tuh sudah diberitahu sama Bapa yang di surga. Ya, karena di dalam Yohanes pasal 6 ayat 37 ya dan seterusnya itu dikatakan tidak ada orang yang datang kepada Tuhan Yesus kalau belum diajar Bapa. Tetapi orang-orang yang sudah diajar oleh Bapa surgawi, dia akan datang kepada Yesus. Nah, ketika Simon Petrus mengatakan, engkaulah Mesias Anak Allah yang hidup, Tuhan Yesus katakan, itu bukan dari manusia, kamu tuh sudah diberitahu sama Bapa surgawi, makanya kamu datang kepadaku menjadi murid ya. Kemudian ayat 18, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Bukan di atas manusianya Petrus, tetapi di atas pengakuannya Petrus itulah berdiri jemaat. Jemaatnya Tuhan. Jadi jemaatnya Tuhan Yesus Kristus itu berdiri di atas pengakuan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias, bahwa Tuhan Yesus Kristus yang datang sebagai anak manusia, dialah Allah. Nah, di atas pengakuan itulah jemaat itu didirikan. Kalau jemaat sudah hilang pengakuannya ini, Bapak yang kasih Tuhan, maka dia itu antikris. Ya. Karena antikris itu tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sudah datang sebagai manusia. Masa manusia kok jadi juru selamat? Masa manusia kok disembah sebagai Allah? Saudara harus ingat, mulai dari Kejadian pasal 3 ayat 15 itu, permusuhan antara iblis dengan perempuan itu berlanjut terus sampai kepada keturunannya. Kalau keturunannya iblis, selamanya kan ya iblis. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau keturunannya perempuan itu tidak ada, ya, yang akan menginjak kepala ular mengalahkan Lucifer itu cuma manusia biasa, tidak bisa. Bapak yang kasih Tuhan, tidak seimbang. Dia itu malaikat yang jatuh, dia itu setan. Lah kalau sini cuma manusia biasa, tidak bisa. Karena kan serata kekuatan, serata kesaktian itu kan Tuhan, kemudian para malaikat, kemudian iblis, alien, baru manusia. Jadi kalau kita itu tidak ditolong oleh Tuhan, ya, Tuhan yang menjadi manusia, karena satu saat iblis itu juga masuk ke dalam diri manusia. Seperti halnya iblis itu pernah masuk ke dalam dirinya para raja, dan dalam PB masuk ke dalam tubuhnya Yudas Iskariot.
Satu saat dia masuk ke dalam tubuhnya manusia antikris yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Jadi yang penuh dengan kuasa, penuh dengan tanda-tanda dan mujizat. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian kalau dari pihak orang Kristen yang nanti akan berperang bermusuhan itu cuma manusia biasa, kita orang Kristen. Ya, yang kesaktiannya selalu tumpul, yang imannya gampang goyah. Bapak yang kasih Tuhan, yang kalau ibadah seringkali ngantuk. Sementara iblis tidak pernah ngantuk. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu Tuhan itu tahu nanti peperangan yang dimulai sejak Kejadian pasal 3 ayat 15 sampai nanti terakhir perang Harmagedon itu Tuhan itu maha tahu nanti siapa yang akan maju. Lah kalau cuma kita manusia Kristen, Bapak yang kasih Tuhan, darah daging itu lemah. Nah itulah sebabnya benih manusia, benih perempuan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia itu adalah firman Allah yang menjadi daging. Dia itu Allah yang menjadi daging. Di atas pengakuan ini jemaat Tuhan itu berdiri. Bapak yang kasih Tuhan. Sehingga kalau ada orang mengatakan kamu kok nyembah manusia. Ya, saudara usah goyah. Dia itu manusia ilahi, dia itu firman, dia itu Allah yang menjadi daging. Lah di atas pengakuannya Petrus inilah jemaat itu berdiri. Dan di atas pengakuan itu alam maut itu tidak berkuasa. Di atas pengakuan tersebut diberikan kunci kerajaan maut, kunci surga. Artinya dipastikan masuk surga. Bapak yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa. Dia itu manusia ilahi. Dia itu Allah sendiri, firman Allah yang menjadi daging, yang menjadi manusia. Kalau orang lain mengatakan dia itu nabi, dia itu nabi, dia itu nabi, itu kata orang. Tapi kata Petrus, itu yang penting apa yang dikatakan Petrus itu menjadi pondasinya jemaat, berdirinya jemaat. Sebab itu jemaat harus tahu, ya. Kita akan baca 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Sampai ayat 17 ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi dasar bangunan kekristenan itu Yesus Kristus. Firman yang menjadi manusia. Firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia. Terus dilanjutkan. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ya, jadi bait Allah itu adalah kamu. Sebab itu roh di bawah mezbah. Wahyu pasal 6, Bapak yang kasih Tuhan. Roh di bawah mezbah itu mengatakan minta darahnya itu dibela. Karena setiap darah yang dicurahkan itu menuntut hukuman. Ya, darahnya Habel berbicara sampai ia sudah mati. Terlebih dari darah Kristus. Jadi darahnya Tuhan Yesus yang ditumpahkan itu menuntut hukuman. Lah yang menanggung hukuman itu siapa? Orang Israel, orang Yahudi. Karena mereka berkata, salibkan dia biarlah darahnya tertanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Ditanggungnya lah kesalahan tersebut 2000 tahun. Ya, menjadi bangsa yang basa Jawane ketulo-tulo, terlunta-lunta. Tapi bagaimanapun dia bangsa pilihan, umat pilihan, maka Tuhan tetap memperhatikan, bisa bangkit dan akhirnya memiliki kembali ya negaranya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi
Pondasi kekristenan itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Ya. Kita akan baca Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, jadi firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu yang menciptakan dunia seisinya. Kalau sudah membaca Kejadian pasal 1, berfirmanlah Tuhan, jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Itu adalah Tuhan. Kemudian ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, Tuhan Yesus Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia, firman yang menjadi daging. Dia disebut anak manusia, dia disebut anak Allah. Allah kok ndi anak, ndi bojo po, kawin po. Kayak engko selingkuh. Nah, itu hujatnya orang-orang fasik, Bapak Ibu Tuhan, ya. Tidak demikian. Kita baca KPR 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, Petrus ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, setelah dia tuh mengaku, ya, mengaku siapakah Yesus? Engkau adalah Mesias. Mesias itu artinya Kristus. Engkau adalah Kristus. Engkau adalah anak Allah. Anak itu karena dia datang ke dunia dalam wujud manusia. Lewat proses kelahiran. Dilahirkan oleh Maria yang dikandung, ya mengandungnya karena Roh Kudus. Bapak Ibu kasih Tuhan, mengandung dari Roh Kudus. Ya, lahir sebagai anak manusia. Punya umur, ya ketika umur 30 tahun mulai melayani. 3,5 tahun kemudian ya mati, bangkit dan kembali ke surga. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan itu terjadi sekitar tahun 34-an Masehi. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, itu yang dimaksudkan dia itu anak manusia karena dilahirkan oleh manusia. Ketika dia itu berproses dari firman menjadi daging, Yohanes 1 ayat 14, ya dari manusia, dari firman, dari Allah menjadi daging, menjadi manusia, itu melalui proses kelahiran. Tuhan sudah mempersiapkan seorang perawan. Kitab Nabi Yesaya mengatakan demikian. Ya, Tuhan Yesus Kristus itu dipelihara, dirawat oleh seorang perawan dan seorang jejaka. Ya, oleh seorang perawan dan oleh seorang jejaka yaitu Yusuf dan Maria. Baru setelah Tuhan Yesus lahir, Maria dan Yusuf itu membangun nikahnya selayaknya manusia. Lahirlah anak-anak adik-adik Tuhan Yesus yang lainnya. Ya, itu yang dimaksudkan dia itu anak manusia karena dilahirkan oleh manusia. Ya, bertumbuh 9 ya dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian bertumbuh 30 tahun melayani. Dan akhirnya disiksa, mati, bangkit kembali ke surga. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, nah Petrus yang mengaku tadi, aku tidak menurut kata orang, kalau kata orang dia itu nabi ini, nabi ini, nabi ini, nabi ini. Tapi dia itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, sama Tuhan dikatakan, betul pengakuanmu itu bukan dari dirimu, itu karena kamu sudah dibisikin, diberitahu oleh Bapa yang di surga. Lah kemudian orang bingung, kok ada Bapa, kok ada anak, ya. Piye kuwi? Tidak usah bingung, ketika Tuhan menciptakan kita manusia, marilah kita menciptakan adalah kata marilah kita. Lah kita itu kan bukan tunggal, tapi jamak.
menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita manusia diciptakan masing-masing satu. Ya, tetapi kita ini dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan. Artinya kita punya badan, kita punya jiwa, kita punya roh. Orang tuh kalau punya hikmat marifat itu bisa kembar jiwa berapapun. Ya, kalau kita mungkin kembar jiwa satu sehingga ada di sini dan ada di sana, ada berjalan-jalan ke hutan taman. Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi kalau Tuhan Yesus itu kembar jiwanya kan ya tidak terbatas. Sehingga dikatakan kiri kananku ada Tuhan. Di mana-mana ada Tuhan. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, orang yang tidak paham, yang tidak berhikmat bermakrifat, yang mengatakan demikian, ya. Sekalipun Tuhan Yesus Kristus sebagai anak manusia di bumi, ya di surga itu ada, Roh Kudus ada. Bahkan Tuhan katakan, nanti aku pulang, aku akan mengirimkan, ya, penghibur yang lain, dikirimkannya Roh Kudus, ya. Jadi kalau Tuhan Yesus Kristus itu bisa manusianya tersendiri ada di bumi, kemudian Roh Kudus, kemudian Bapa, badan, jiwa, rohnya seperti itu karena memang Maha Kuasa. Bapak yang kasih Tuhan, orang yang berhikmat bermakrifat saja bisa seperti itu. Raja Salomo saja bisa seperti itu. Setiap saat dia ada di kamarnya, ya. Tetapi dia bisa pergi kemana-mana, mempelajari banyak hal, ya. Jadi Rasul Petrus ini menegaskan bahwa saat itu pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus itu dicurahkan, banyak orang Israel, banyak orang Yahudi datang. Rasul Petrus yang penuh urapan Roh Kudus berkhotbah. Jadi seluruh Israel harus tahu dengan pasti, bukan sekedar tahu tetapi tahu dengan pasti, sungguh-sungguh mengerti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu kan kasusnya baru 50 hari yang lalu Pentakosta itu. Ya, semua orang masih ingat bahwa Yesus yang kamu salibkan itu ya menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah firman Allah. Firman Allah itu Allah dan firman itu sudah menjadi daging. Ya. Saudara tidak usah bingung, ini pengajaran dasar, ya. Tetapi harus diingatkan lagi, karena telah banyak antikristus yang tidak mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang hidup. Tuhan Yesus itu sekedar nabi, sekedar rasul, menurut kata orang banyak. Memang dulu juga seperti itu, ya. Kemudian kita baca juga KPR 4. Ayat 8 sampai 13. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu." Jadi ceritanya ya, Mahkamah Agama Yahudi itu ada orang sakit di pintu gerbang indah itu, ya. Terus mereka tuh bingung, loh Tuhan Yesus sudah mati toh, kok ini masih ada mujizat seperti ini? Tanya, lah kemudian ketemulah yang menyembuhkan itu Petrus. Kamu menyembuhkan dengan namanya siapa? Sampai dia itu dibawa ke sidang Mahkamah Agama Yahudi. Kemudian dikatakan dengan beraninya, kamu tuh harus tahu bahwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kamu salibkan itu, ya, orang yang mati kemudian dibangkitkan Allah, orang ini berdiri di sini dalam kondisi sehat. Artinya mereka itu dicelikkan juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kamu sudah salibkan dan yang mati tetapi dia bangkit naik ke surga. Di dalam namanya orang ini disembuhkan. Itu keberaniannya Petrus ketika penuh Roh Kudus. Terus. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia.
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika Terus, sidang itu melihat keberadaan Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. nah di sini dikatakan bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Bapak Ibu kasih Tuhan, orang biasa yang tidak terpelajar. Sebab itu Rasul Paulus menulis dalam suratan Korintus, kamu dahulu kan orang tidak terpelajar, orang biasa yang tidak terkenal, tidak punya apa-apa, tidak ada apa-apanya, tetapi karena kamu berpegang teguh kepada pengajaran salib yang adalah hikmat Allah, maka kamu dipakai Tuhan secara dahsyat. Bapak yang kasih Tuhan, kemudian dengan tegas Petrus ini memberikan suatu prinsip di tengah-tengah mahkamah orang Yahudi. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam nama Dia. Sebab di bawah kolong langit ya tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada manusia siapapun itu bisa menyelamatkan selain manusia yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia bukan manusia biasa, Bapak Ibu Tuhan, seperti yang dikatakan orang banyak, dia nabi ini, rasul ini, bukan. Dia adalah firman, dan firman itu Allah, dan firman itu sudah menjadi daging, menjadi manusia. Jadi manusia, Yesus itu adalah Allah sendiri. Bapak yang kasih Tuhan, di atas fondasi itulah gereja itu dibangunkan. Dan itu jangan sampai goyah. Antikris tidak mengakui, ya tidak mengakui karena tidak suka, tidak senang, ya. Masa manusia disembah? Ya ora sembahyang sembarang menungso, Bapak Gusti Tuhan. Daripada nyembah kayu, batu, emas, perak, patung dan sebagainya. Manusia Yesus itu bukan manusia biasa. Ya. Kita baca juga apa namanya 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, jadi Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Bapak Ibu kasih Tuhan, di tengah-tengah antikris yang sudah menguasai jagat, roh-roh antikris yang menguasai jagat ini, yang tidak mengakui bahwa manusia Yesus itu adalah Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, saudara harus teguh berpegang kepada Alkitab. Ya, yang sejak kecil saudara sudah dilatih olehnya, seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius, sejak kecil kamu sudah baca Alkitab. Jangan sampai terseret kepada hal-hal yang sesat. Karena antikris itu punya iming-iming. Ya. Punya iming-iming. Iming-imingnya apa? Ya. Kenikmatan daging. Kenikmatan daging itu apa? Laki. Orang laki-laki sing ganteng, perempuan yang cantik. Ya. Kemudian kebutuhan seks, makan minum, itu bisa menggoncangkan orang, Kemudian apalagi jabatan, kenikmatan rasa itu jabatan, kedudukan, itu bisa menggoncangkan orang. Kemudian yang terakhir apa? Uang, harta. Bapak kasih Tuhan, jangan sampai karena perempuan cantik orang membuang imannya. Jangan sampai karena laki-laki yang ganteng, ya orang membuang imannya. Jangan sampai juga karena jabatan, kedudukan, posisi, orang membuang imannya. Roh antikris itu sekarang itu roh loh ya. Antikris yang banyak itu sekarang itu sudah nyebar di seluruh muka bumi. Bapak yang kasih Tuhan. Saudara akan bisa tahu kalau sudah itu hidup dalam urapan. Rasul Paulus, Rasul Yohanes mengatakan demikian. Gue rasa bingung, antikris ini oh iki enggak usah. Nanti menimbulkan keributan.
kamu sembahyang, kamu diurapi Roh Kudus, baca firman Tuhan, kamu nanti akan tahu siapa itu roh antikris yang banyak itu siapa. Bapak yang kasih Tuhan, baru nanti antikris yang satu itu akan muncul, antikris tunggal yang terakhir yang ditulis di dalam Wahyu pasal 13, ya, yang bekerja sama dengan perempuan sundal Babel, Wahyu 17 dan 18. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang benar dan Dia memberikan hidup yang kekal. Saudara ingat ya, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, karena memang firman itu adalah Allah. Pada mulanya suara. Firman itu kan suara. Suara itu kan mesti bersama dengan manusia yang punya suara. Ya, seperti Pak Lukas, Bu Dewi, Bu Sondang, ya, Pak Rusman, semua kita di sini, yang duduk di tengah, yang duduk di belakang, suara kita tuh kan nyatu dengan kita. Firman kita itu, suara kita tuh kan, itu adalah kan diri kita. Tetapi bisa enggak firman itu kemudian menjadi suatu wujud lain? Suaramu tuh menjadi wujud yang lain. Ya bisalah nek direkam. Bisa di kaset, ya toh, direkam. Bisa bersuara di WA itu. Bapak yang kasih Tuhan. Lah, Tuhan itu maha kuasa. Suaranya itu menjadi manusia. Turun ke bumi. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara nyanyinya wapi banget, direkam, kasetnya ditulis. Ya, iki kasetnya Sondang, suaranya apik banget. Ya, wonge sing ndi, wonge kae lho. Ya toh. Nah, ada suaranya, ada wujud dalam wujud lain. Lah demikian juga firman itu menjadi manusia, wujudnya Tuhan Yesus Kristus. Ketika Dia kembali ke surga, ya sama. Ya, Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu seperti badan kita ini. Ya, ketika saudara rekaman terus nyanyi terus lagu suaranya dikasetkan. Apa di sini terus suaranya hilang? Mergone sudah pindah? Tidak. Kamu tetap suara yang asli, itu kan rekaman. Ya, lah demikian juga Tuhan Yesus Kristus adalah firman yang menjadi daging. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak selamanya Dia di bumi, ya, seperti ketetapan Bapaknya, ya, 30 sekian tahun, 33,5 kah, ya. Nah, pengakuan seperti ini itu harus diperhatikan, jangan sampai hilang. Ojo sampai saudara keblinger mergo bocah ayu, ojo sampai sudah keblinger mergo bocah ganteng, jangan sampai sudah keblinger karena duit, kemakmuran, karena posisi, ya. Bapak yang kasih Tuhan, apalagi karena uang, ya. Kita baca Matius pasal 10. Ayat 16 mulai. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Nah, penganiayaan yang akan datang itu terkait dengan pengakuan akan Yesus. Terus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Nah, jadi pada waktu itu, ya, pengakuan akan Yesus itu menimbulkan penganiayaan. Yang menganiaya itu siapa? Majelis agama. Kalau menurut kitab Nabi Yesaya, ya, 14 ayat 12-13 itu, ya, majelis dari sinagoga. Karena sinagoga itu sangat diinginkan oleh Lucifer. Dia pengen duduk di sinagoga, dia pengen duduk di bait Allah. Kalau suratan Tesalonika mengatakan demikian, ya. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Bukan terhadap si A si B, tetapi terhadap semua orang. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi antikris itu nanti sangat ada kaitannya dengan majelis agama. Bapak yang kasih Tuhan, dengan soal agama dan soal ibadah.
Saudara perhatikan, terus. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi waktu Petrus itu dihadapkan kepada majelis agama, kepada imam-imam kepala dan imam besar, yang berbicara itu bukan Petrus, tetapi roh Bapaknya. Makanya dia kuwendel, berani. Bapak kasih Tuhan. Lah nanti kalau kamu itu satu saat ditangkap, ojo wedi, ojo kepoyoh-poyoh, ojo ndelesem-ndelik. Bapak kasih Tuhan. Tapi semoga kita tidak sampai kepada zaman itu. Kalau kita adalah hierarki tubuh Kristus, ya. Terus, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Nah, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Terus, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, pada waktu itu banyak pengkhianat. Dikatakan, ya, orang akan menyerahkan saudaranya. Dia tuh nyembah Kristus, aku enggak kok, aku nyembah Kaisar. Kemudian dibunuh. Kalau kamu memang enggak nyembah Kristus, nyembah Kaisar, bunuh itu adikmu, bunuh itu saudaramu, dibunuh betul. Bapak kasih Tuhan. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, seorang ayah, karena dia penakut. Makanya penakut itu tinggal di luar. Wahyu pasal 21 ayat 8 itu penakut itu nomor 1. Karena itu dikaitkan dengan zaman. Ya, ditulisnya kan masih pada zaman pergolakan. Masih zaman kekaisaran Romawi ada. Sehingga banyak sekali orang yang takut, orang takut akhirnya menjadi pengkhianat, menyerahkan anaknya, menyerahkan saudaranya, menyerahkan orang tuanya. Bahkan ikut membunuh. Karena kan penguasa kejam tuh untuk membuktikan kalau kamu tuh memang bukan, ya itu bunuh. Bapak yang kasih Tuhan. Itu dulu sudah terjadi. Terus, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Ya, kalau mau dibunuh ya tentunya ya melarikan diri seperti murid-muridnya Tuhan, berdiaspora, ya. Seperti Rasul Petrus, Rasul Yohanes itu ke Efesus, ya, ada yang ke tempat-tempat lain. Terus, seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Kalau tuan rumah, Tuhan Yesus itu dikatakan Baalzebul, apalagi kamu. Kamu pasti juga dikatakan Baalzebul. Ya, nyembah iblis. Terus, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Ya, yang diucapkan Tuhan, kok banyak Tuhan ini suatu persiapan. Tuhan itu mempersiapkan murid-muridnya, mempersiapkan orang-orang Kristen pada waktu itu. Jangan takut, kamu tuh berharga. Rambut di kepalamu itu sudah dihitung. Ya. Jangan takut kepada orang yang bisa membunuh tubuh, tapi dia tidak punya kuasa memasukkan kamu ke neraka. Takutlah kepada Dia
yang bisa membunuh tubuh dan memasukkan ke dalam neraka. Siapa? Tuhan Yesus. Kalau kamu cuma dibunuh manusia, tidak usah takut. Begitu kamu dibunuh, kamu diterima dalam kerajaan surga. Seperti salah satu penyamun, seperti Stefanus itu, ketika dia sedang dibunuh, dia melihat ya Tuhan Yesus berdiri menyambut dia. Bapak yang kasih Tuhan, ini penguatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang akan masuk masa antikris pada waktu itu. Nah, masa antikris itu berjalan sepanjang waktu, sehingga firman ini perlu diperhatikan juga. Jangan takut, jangan takut, jangan takut, Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi kalau saudara adalah tubuh Kristus yang nanti akan bergerak di dalam kegerakan kuda putih, yang ketika meterai yang ke-5 ya terjadi pembunuhan yang begitu dahsyat. Meterai ke-5 roh di bawah mezbah juga mulai sudah bergerak. Meterai ke-6 ya Nibiru mulai masuk cepat di meterai Israel itu, kemudian kita masuk ke kapal. Meterai ke-7 itu doa itu sudah dilemparkan dari kapal, dilemparkan ke bumi. Setiap kali orang berdoa dengan sungguh-sungguh, bumi itu dihukum. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi, ya, penganiayaan yang akan datang itu sangat terkait dengan pengakuan akan Tuhan Yesus Kristus. Pengakuan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu pintu gerbang kerajaan surga. Bertobat itu mezbah kurban bakaran, kemudian lahir baru atau baptis itu bejana pembasuhan. Ya, perjuangan untuk meraih posisi di atas, artinya posisi halaman itu sudah sangat berat. Bapak yang kasih Tuhan. Namun demikian, kalau kita tidak secepatnya, kita yang hidup pada akhir zaman itu terus beralun-alun, artinya terus berada di situ, posisi halaman, itu sangat riskan, sangat berbahaya posisi di halaman itu. Sebab itu Bapak Ibu cepatnya bergerak maju, beralih menuju pada kesempurnaannya untuk memiliki pintu kemah, ya, mengalami baptisan Roh Kudus, kemudian meja roti sajian ya, firman Tuhan dan perjamuan suci, kemudian pelita emas, hidupnya itu sedia ditempa, dipukul, dibakar, selagi dibakar dengan panasnya api, emas itu dibentuk. Karena kalau tidak panas ya, panas itu kan membuat emas itu meleleh. Ketika meleleh dibentuk, tapi kalau sudah keras kan tidak bisa dibentuk. Ya Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian itu pun belum cukup. Harus punya mezbah dupa, pintu tirai, akhirnya menikah, menjadi Kristen yang dewasa menikah. Karena kondisi kanak-kanak rohani atau Kristen halaman itu disebut sebagai benih perempuan, ya, atau benih perempuan yang masih bayi atau keturunannya yang lain. Ya, ditulis itu Wahyu 11 ayat 2. Kristen kanak-kanak halaman itu diinjak-injak. Wahyu 12 ayat 17. Keturunan yang lain yang berpegang kepada hukum-hukum Allah itu Kristen Taurat, ya, dan berpegang kepada pengakuan Yesus. Dia tuh baru sampai pada pengakuan Yesus. Pintu gerbang masuk sedikit. Itu nanti menjadi santapan dari antikris. Bapak yang kasih Tuhan. Lah, kita sudah 35 tahun pewahyuan. Kalau kita masih di halaman iman saja bolak-balik goncang. Bapak yang kasih Tuhan. Mau sembahyang lagi. Ya, ini koreksi. Kita baca Filipi pasal 3. Ayat yang ke-1 mulai. Kebenaran yang sejati. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah, dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah.
Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Filipi untuk hati-hati kepada penyesat-penyesat yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai anjing-anjing. Ya, hati-hati terhadap anjing-anjing, terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Jadi pengerja itu ada yang jahat. Hati-hati terhadap penyunat-penyunat palsu. Penyunat palsu itu cuma mengajarkan penyunatan daging. Tapi yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah sunat tabiat daging. Supaya dipenuhkan Roh Kudus. Kalau mau bangga-banggaan, Rasul Paulus katakan, aku ini orang Ibrani asli. Ya, disunat pada hari yang ke-8. Ya, dia punya segala macam hal yang bisa dibanggakan sebagai orang Ibrani. Namun demikian, Bapak yang kasih Tuhan, semuanya itu dianggap sampah. Supaya bisa menyatu dengan Kristus. Kalau kita tidak bisa menganggap semuanya itu sampah, tetapi sebagai sesuatu yang diemi-emi, dieman-eman, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sudah tidak bisa melepaskan. Nanti kalau Tuhan datang, sudah akan menjadi seperti istri Lot. Diajak ke gerakan, ora lagi bar tuku omah, ya. Orang payu didol ya. Ayo melu. Wis ora balik lho. Ora apa-apa aku iso nyusul dhewe. Nyata nyusul nang ndi, Bang Tuhan ya. Rumahnya belum laku. Barusan mobilnya ini nyicilnya baru 3 kali kalau enggak 4 kali. Masa ditinggal gitu aja, ya. Terus wah macam-macam alasan. Lah, kalau kita menganggap semuanya itu sampah, sekalipun itu adalah wujudnya, ya semua yang bisa dibanggakan, bisa digunakan. Tetapi kalau dibandingkan dengan panggilan Kristus, itu adalah sampah. Kalau dipanggil itu berarti kan harus datang. Ketika kita harus mengikuti kegerakan, saudara bisa menganggap bahwa semuanya itu sampah. Semuanya itu sampah. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian ayat 14 tadi dikatakan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Jadi ada panggilan surga. Kalau sudah itu dipanggil, ya datang ke Jogja, kemudian sekolah Alkitab, sudah itu dipanggil. Sudah harus tahu, kita para dosen, ketua itu berdoa, berpuasa untuk mewujudkan LPBKWI sampai STT itu. Saudara harus tahu setiap kali ada anak yang datang berangkat ke Jogja naik kapal naik bis, malaikat itu datang mengawal saudara. Bapak Mikael, Bapak Jibril itu mengawal mereka yang datang dari Sumatera, yang dari Kalimantan, yang dari Sulawesi, yang dari Papua. Itu dikawal oleh para malaikat. Karena mereka itu sedang datang untuk memenuhi panggilan surgawi. Mereka diutus dari surga. Sementara saudara yang dipanggil Tuhan ora kroso. Pikire, ben pengalaman weruh Jogja. Sekolah ning Jogja, kuliah ning Jogja. Sudah ngerti itu panggilan surgawi, Bapak yang kasih Tuhan. Surga itu punya panggilan, siapa-siapa yang dipanggil. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kalau tidak sungguh-sungguh, ya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi panggilan surgawi itu suatu hadiah, karena tidak semua orang se-Indonesia, orang se-Jakarta itu dipanggil untuk masuk LPBKWI. Tidak semua orang se-Indonesia,
jagat itu dipanggil untuk masuk STT, itu satu hadiah, satu pilihan kasih karunia. Mungkin kita, saudara itu sudah dipilih sejak dunia belum dijadikan. Seperti Efesus pasal 1 ayat 3 itu. Bapak Ibu Tuhan, saudara harus tahu, belajar menghargai panggilan surgawi. Seperti Rasul Paulus, dia punya semuanya, tetapi kalau dia merasakan panggilan surgawi untuk menjadi orang Kristen dan menjadi rasulnya, semuanya ditinggalkan. Semuanya ditinggalkan. Karena itu adalah sampah. Prinsip ini harus saudara miliki. Jangan sampai nanti gembala datang, kemudian kegerakan besar akhir zaman dimulai, saudara leda-lede saenake dhewe legat-legot kayak istrinya Lot itu. Ya. Kita baca Bilangan pasal yang ke-20. Ayat 2 sampai 13. Dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi. Katakanlah di depan mereka. Jadi ngomong di depan orang banyak itu supaya bukit batu itu memberi airnya. Terus. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Ya, kalau yang pertama pukul bukit batu. Tapi yang kedua, katakanlah di depan seluruh umat ini, katakan kepada bukit batu, keluarkan airmu. Lah Musa saking ngamuk ya, karena mau dilempari batu, mau dibunuh, bukit batunya dipukul, buar 1 kali. 2 kali airnya keluar. Tapi setelah itu apa katakan? Kamu tidak akan masuk negeri Kanaan. Jadi orang yang tidak bisa mengikuti perkembangan firman. Firman itu berkembang. Perintah Tuhan itu berkembang. Perintah di sini berbeda dengan di sini. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau tidak bisa mengikuti perkembangan firman, enaknya mau ngamuk tok. Ya di depan umat itu adanya cuma marah-marah tok. Karena memang umatnya bengal, umatnya degil, keras kepala, berkepala batu seperti yang dikatakan Yeskel pasal 23. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Akhirnya Musa tidak boleh, sekalipun Musa itu sudah minta ampun bolak-balik ngeregek itu bujuk-bujuk Tuhan, ngerayu Tuhan, Tuhan malah semakin marah. Kita baca Ulangan pasal 3. Ayat 23 sampai 28. Musa tidak diperkenan memasuki tanah Kanaan. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau?
Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Nah, Musa itu memohon belas kasihan Tuhan. Tapi apa kata Tuhan? Cukup, ojo ngomong kuwi neh. Cukup, jangan katakan itu lagi. Bapak yang kasih Tuhan. Tuhan tuh jadi punya keputusan yang tegas. Allah itu memang kasih, tapi Allah itu juga maha pembalas. Pembalasan adalah hakku. Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Ada ayat mengatakan, sekalipun kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia. Ayat itu jangan dipakai permainan. Saudara tidak setia terus ngomong Tuhan tetap setia. Sekalipun kita tidak setia. Dia namanya memang setia, tetapi kami yang tidak setia. Itu kan seperti kambing-kambing itu dikatakan tidak setia. Saudara para STH, para MTH membaca Alkitab itu yang tepat. Jangan sampai memberi kesempatan dosa itu bersarang karena kita salah mengartikan Alkitab. Tuhan itu setia sekalipun kita tidak setia. Bapak yang kasih Tuhan, orang yang tidak setia itu dianggap seperti ya kambing-kambing itu. Sedangkan Musa yang begitu dahsyat, Tuhan mempersiapkan dia itu ya berpuluh-puluh tahun untuk melayani 40 tahun. Namun dengan sedikit kesalahan, Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan menetapkan perkara yang dahsyat. Tidak boleh masuk negeri Kanaan. Kita hierarki. Jangan sampai kita itu karena tidak bisa mengikuti perkembangan firman, akhirnya menjadi melakukan banyak kesalahan. Padahal aslinya urung mudeng. Nek urung mudeng belum paham, itu ya bersikaplah seperti Maria, seperti Yakub, berdiam. Ya, sampai nanti Roh Kudus itu satu saat pasti memberikan penjelasan. Urung mudeng wis menghujat, ngoceh. Bapak yang kasih Tuhan. Padahal kita sudah 35 tahun dididik dengan pengajaran ini, ya. Jadi kita tuh mesti berhati-hati. Jangan sampai kita istilah gitu lepas dari rencana Tuhan yang utama. Musa tetap selamat, ya. Di dalam Dewan Musyawarah Tuhan posisinya memimpin para nabi. Namun demikian kesempatan untuk melihat tanah Kanaan itu kan yang sudah diimpi-impikan sejak di Mesir itu kan sesuatu yang sangat mulia, sangat indah. Bapak yang kasih Tuhan. Kita akan baca 1 Yohanes 2 ayat 19. Ayat yang sudah kita baca tadi. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Ya, mereka memang orang yang tidak sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Musa saja orang yang begitu sungguh-sungguh dipuji Tuhan. Orang yang sangat lembut hatinya di seluruh muka bumi. Karena sedikit kesalahan tidak bisa, dan Tuhan berkata dengan tegas, cukup, jangan bicarakan itu lagi. Bapak Ibu kasih Tuhan, nah mereka itu orang yang tidak sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Jika sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mesti mereka itu tetap bersama-sama dengan kita. Kita baca Ulangan 33 ayat 8 sampai 11. Tentang Lewi ia berkata, biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, yang telah kau coba di masa, dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meriba, yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka, yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel,
Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbahmu. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia sehingga mereka tidak dapat bangkit. Ya, Lewi itu tugasnya menjaga ya mezbah Tuhan. Dia dipercaya Urim dan Tumim. Ya, ngerti keputusan Tuhan, ngerti ketetapan Tuhan. Kalau sekarang begitu mengerti firman Tuhan tentang masa depan, banyak hal dia paham. Nah, kemudian ibunya itu berkata, anakku Lewi itu tidak mengindahkan aku. Ya, padahal kalau anaknya Lewi, berarti ibunya kan ya aslinya Lewi. Ya, kemudian saudara-saudaranya pada ngomong, ini mungkin dari suku-suku lain, ya. 12 suku, yang satu kan Lewi, yang lainnya mengatakan dia tuh memang enggak mau kenal saudaranya kok. Dia tuh acuh tak acuh sama saudaranya. Itu ucapan orang Israel kepada suku Lewi. Ya. Kayak iki bareng dadi pendeta, dadi hamba Tuhan, dadi pengerja, wis ora gelem kenal karo dulure, ora gelem kenal karo apa jenenge wong tuane, acuh. Bapak yang kasih Tuhan. Itu ucapan orang Israel. Padahal mereka itu harus menjaga. Dikatakan mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu dan kurban terbakar seluruhnya di atas mezbah. Melayani tabernakel, Bapak yang kasih Tuhan. Melayani bait Allah. Tidak bisa. Api itu mati. Tidak bisa. Korban itu tidak dipersembahkan. Nanti seluruh Israel dibunuh sama Tuhan. Nah, kepada orang yang berkata demikian, pinggangnya diremukkan sama Tuhan. Jangan saudara pikir ayat ini perjanjian lama tidak berlaku. Kita hamba-hamba Tuhan itu dibela sama Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh. Ya, kita baca juga Matius pasal 8. Ayat 20 sampai 22. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi tidak ada tubuhnya, belum terbentuk tubuhnya. Karena tidak ada orang yang setia. Terus. Seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Nah, Tuhan Yesus itu keras, tegas. Ya, Tuhan Yesus itu manusia ilahi. Nanti orang berkata, tidak punya rasa peri kemanusiaan. Dia itu adalah peri ketuhanan yang Maha Esa. Terus dibaca juga Matius 10. Ayat 37 sampai 39. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Terima kasih. Jadi Tuhan itu menuntut kita tuh mengasihi dia tuh lebih dari siapapun. Lebih dari kita mengasihi Bapa kita atau mengasihi ibu kita. Lebih dari kita tuh mengasihi anak laki-laki kita. Lebih dari kita tuh mengasihi anak perempuan kita. Karena dia adalah kepala gereja yang satu saat kita adalah tubuhnya. Hubungan tubuh itu ya satu tubuh Kristus. Itu tidak ada yang dikasih lebih dari kepala. Hubungan suami istri itu lebih dari hubungan orang tua sama anak, lebih dari hubungan orang tua sama orang tuanya. Bapak yang kasih Tuhan, di ruang suci itu aturan ruang maha suci. Aturan pengantin perempuan mempelai anak domba itu arusan untuk tubuh Kristus. Kalau bukan tubuh Kristus, kalau bukan pengantin perempuan, bukan ruang maha suci, itu halaman. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, apapun dilanggar, sedangkan bait Allah saja menjadi sarang penyamun.
Makanya Tuhan Yesus katakan, ya, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya karena tubuhnya tidak ada. Tubuhnya itu masih mengasihi orang tua lebih dari Tuhan Yesus, mengasihi bapaknya lebih dari Tuhan Yesus, mengasihi anak laki-lakinya, anak perempuannya lebih dari Tuhan Yesus. Itu bukan tubuh Kristus. Kita baca Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Nah, ayat-ayat ini tidak usah dijelaskan, saudara sudah paham. Jadi kalau kita tuh pengen menempati posisi tertinggi di dalam kerajaan surga, ya saudara harus menempatkan Tuhan Yesus itu memiliki posisi tertinggi di dalam hidup kita. Tidak boleh urian, tidak boleh nakalan. Maunya di surga tertinggi, tetapi Tuhan Yesus tidak ditaruh pada posisi tertinggi dalam hidup kita. Kemudian Bapak yang kasih Tuhan supaya kita bebas dari antikris. Kita tuh harus hati-hati dengan Injil lain, hati-hati dengan Yesus lain. Kita baca Galatia pasal 1. Ayat 6 sampai 10. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya, Rasul Paulus itu mengingatkan jemaat Galatia itu bukan tentang penyesat-penyesat yang aneh-aneh, bukan. Tetapi harus hati-hati dengan Injil lain. Injil yang berbeda dengan yang diberitakan Rasul Paulus. Injil yang diberitakan Rasul Paulus itu apa? Dari suratan Roma salah satu pasal ayat mengatakan barang siapa mengaku di dalam hatinya, ya, percaya dalam hatinya dan mengaku dalam mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kekristenan itu dimulai dari pengakuan. Pengakuan orang Kristen itu Tuhan Yesus Kristus itu Allah yang benar, hidup yang kekal. Kemudian Korintus mengajarkan apa? Pengajaran salib. Roma juga mengajarkan 9 penderitaan salib. Korintus mengajarkan orang yang berpegang kepada pengajaran salib itu oleh dunia dianggap bodoh. Tetapi itu adalah hikmat Allah yang menyelamatkan. Ya, kemudian dipercaya perkara-perkara yang hebat yang belum pernah dilihat mata, yang belum pernah didengar telinga, yang belum pernah muncul dalam hatinya manusia. Tidak ada manusia di bumi itu yang berpikir kalau kita nanti masuk kapal, tidak ada. Tetapi kepada kita diberitakan. Itu merupakan kaitan dari hikmat ma'rifat. Kemudian suratan, ya, Kisah Para Rasul, kemudian Roma, kemudian Galatia.
Apa semua yang diajarkan Rasul Paulus itu adalah Injil. Tapi kalau ada yang mengajarkan lain lagi, sementara Rasul Paulus mengajarkan pengajaran salib, 9 penderitaan salib, kemudian diajarkanlah, kamu kalau ikut Tuhan Yesus, kamu nanti makmur, hidupmu diberkati, gaweanmu diberkati, kowe sehat terus. Itu iblis. Bapak yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus tidak mengajar demikian. Ya, Tuhan Yesus tidak mengajar demikian. Kepada orang yang ikut Tuhan Yesus makan 5.000 orang makan roti itu, mereka itu kindel terus ikut terus. Kamu tuh ikut aku bukan karena firman, tapi kamu tuh ikut terus karena roti. Ojo kaya ngono. Hendaklah kamu bekerja untuk pekerjaan yang membawa hidup yang kekal. Apa itu? Mereka berkata, percaya. Jadi percaya itu suatu pekerjaan yang berat, lebih dari pekerjaan mencari makan. Mencari makan itu sudah berat, mencari untuk tetap punya iman itu lebih berat lagi. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian kita baca juga 2 Korintus pasal 11. Ayat 2-6. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kamu, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah mengatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Ya, bahkan Rasul Paulus itu mengatakan, aku takut, aku cemburu. Kamu tuh sudah dipertunangkan kepada laki-laki Kristus. Dipertunangkan itu berarti kan bukan Kristen kanak-kanak, sudah dewasa. Ya toh. Kalau kamu ditipu lagi sama ular, ditipu sama iblis, ditipu sama antikris seperti Hawa dulu. Ya toh. Karena kamu sabar saja kalau ada orang memberitakan Yesus yang lain. Bapak yang kasih Tuhan, Injil yang lain, roh yang lain. Podo-podo Kristen, tapi ada Injil lain. Podo-podo Kristen, ada Yesus lain. Yesus yang kamu terima tuh Yesus yang adalah tunangan kamu dewasa. Jika kekristenan kita itu harus kristennya orang dewasa. Bukan Kristen kanak-kanak yang diiming-imingi permen. Bukan Kristen yang diiming-imingi berkat. Bukan Kristen yang diiming-imingi ya perkara-perkara jasmani. Kristen diimingi wong ayu, nanti murtad. Kristen diimingi wong ganteng, nanti murtad. Nah itu namanya Yesus lain, Kristen lain. Tidak dewasa. Bapak yang dikasih Tuhan. Ya. Karena apa? Sebentar lagi antikris itu muncul. Kalau saudara ketika kita ini dihitung, ternyata kita ini hanyalah Kristen kanak-kanak, Kristen halaman. Kita adalah keturunan yang lain. Cuma berpegang kepada pengakuan akan Yesus. Pengakuan akan Yesus itu kan pintu gerbang. Kita nanti dicaplok antikris. Saudara mau naik kapal pun tidak bisa. Kapal itu ada penjaganya. Penjaganya itu sudah dikasih daftar sama Tuhan. Nanti yang masuk ini. Yang tidak boleh ini. Bapak yang kasih Tuhan. Nah kalau kita tidak ada di dalam daftar tersebut, ya kita masuk masa antikris. Sedangkan 2 orang di tempat tidur saja, 1 dipulung, 1-nya ditinggalkan. 2 orang sedang bekerja melayani Tuhan, 1 diangkat, 1 ditinggal. Sebab itu kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati. Kita akan baca Matius pasal yang keempat.
Ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya, Tuhan Yesus Kristus itu ditawari sama iblis, sama Lucifer. Ya, segala kerajaan dunia beserta kemegahannya dan kemuliaannya itu untuk kamu. Tapi syaratnya kamu menyembah aku. Kita baca juga Lukas pasal 14. Maksud saya Lukas pasal 4. Ayat 5 sampai 8. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, setelah dia mencoba Tuhan Yesus, tidak kena, dia mundur menunggu waktu yang baik. Akhirnya kenalah. Siapa itu? Perempuan sundal Babil, gereja palsu yang dinubuatkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius pasal 4. Pada hari-hari kemudian ada orang yang mengikuti roh setan. Mereka tuh hatinya tuh, hati nuraninya tuh sudah dicap oleh iblis. Mari dibaca. 1 Timotius pasal 4. Ayat 1 sampai 3. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Ya, suratan Timotius Titus, ya, itu surat tahbisan. Yang ditahbis itu siapa? Ya, tentunya imam besar dan imam-imam. Lah, di dalam aturan pentahbisan imam-imam itu Rasul Paulus memperingatkan, ada nanti peraturan untuk imam-imam itu. Ya, seperti yang tulis dalam ayat 3 ini. Sementara ayat 1 mengatakan Roh Kudus dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian setelah tahun ini, zamannya Rasul Paulus terakhir itu tahun 67 Masehi. Hari-hari kemudian nanti akan ada ya orang yang murtad, ya, kemudian mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, ya. Oleh tipu daya pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka, yang dicap itu hati nuraninya. Bapak yang kasih Tuhan, lah cirinya mereka itu melarang orang kawin. Seorang imam itu tidak boleh kawin. Bapak yang kasih Tuhan, di dalam agama penyembahan berhala, ya imam laki-laki, imam perempuan itu tidak boleh kawin memang. Karena apa? Dia itu menjadi pelacur bakti. Ya, menjadi pelacur bakti. Menjadi pelacur bakti itu artinya dia itu melayani di dalam kuil penyembahan berhala. Nah, di dalam penyembahan berhala itu, Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita mengenal, kita punya ruang mahasuci. Ruang mahasuci itu adalah tabut dan tutupan gafirat, menyatunya Kristus dan jemaat. Nah, di dalam kuil penyembahan berhala itu ruang mahasucinya itu dipakai pelacuran bakti. Semua orang yang datang itu boleh melacur, ya, berhubungan dengan pelacur bakti laki perempuan, siapapun boleh, dan itu dianggap suatu ritual agama. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian saudara juga harus tahu, kalau iblis menawarkan semua kenikmatan dunia,
Maka Tuhan itu katakan, kewarganegaraanmu itu bukan di sini, di surga. Sebab itu kamu tuh cuma sebentar. Sengsara rapopo, mau mampir ngombe. Ya, kita baca Matius 12 ayat 1. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Nah, karena lapar, murid-murid itu memetik gandum yang masih muda, ya, kemudian dimakan. Itu kayak emping, kan ada emping gandum gitu, ada emping melinjo, ada emping beras, ada emping gandum, dimakan. Padahal itu muridnya Tuhan Yesus. Bapak mengasihi Tuhan, berarti dunia ini bukan tempatnya kita menikmati kenikmatan rasa, harta, kenikmatan daging, bukan. Di bumi ini tempatnya kita tuh memikul salib. Karena salib itu nanti akan menghubungkan ke dalam hidup yang kekal. Jangan sampai sudah menjelang zaman antikris nanti kita keblinger, ya, tidak paham. Kita baca Ulangan pasal 23. Ayat yang ke-17. Menentang persundalan di tempat kudus. Di antara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti, dan di antara anak-anak lelaki Israel janganlah ada semburit bakti. Nah, hukum Taurat mengatakan berarti di Mesir itu ada pelacuran bakti, ada semburit bakti. Di dalam ibadah, di kuil-kuil penyembahan berhala itu ada pelacuran seperti itu, dan itu tidak berdosa kata mereka, karena itu merupakan satu rangkaian ritual. Ya, jangan ada pelacur bakti, baik laki-laki maupun perempuan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian kita baca 2 Raja-Raja 9 ayat 22. Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, apakah ini kabar damai, hai Yehu? Jawabnya, bagaimana ada damai selama sundal dan orang sihir ibumu? Selama sundal dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak. Kalau saudara pengen tahu persis ceritanya, baca ke atas dan ke bawah. Tapi di sini yang tidak saya tekankan, ya, ini peralihan dari kerajaannya Ahab, ya, pada raja yang lainnya. Tapi ya, Isabel, ya, itu punya pelacur bakti dan punya semburit bakti, karena memang menyembah berhala. Nah, para pelacur bakti, semburit bakti itu disebut sebagai selama sundal dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak, punya banyak sundal-sundal, punya banyak pelacur bakti, semburit bakti, laki perempuan, jumlahnya sangat banyak. Dan mereka itu dibekali dengan ilmu sihir. Dari sini nanti sudah perhatikan ayat ini nanti masuknya ke dalam Wahyu pasal 17. Perempuan sundal Babel. Sekalipun gereja, tapi dalam ibadatnya itu, ini bukan ibadat halaman loh ya. Bukan ibadah halaman, bukan ibadah ruang suci. Kalau kita punya tabernakel, tapi ini ibadah ruang maha suci. Di ruang maha sucinya, di tempat yang paling secret, hidden dan tidak boleh dimasukin siapapun, itu ada pelacuran bakti, ada semburit bakti, ada pelacuran. Mereka tuh orang-orang yang pinter sihir. Sehingga di dalam kitab Wahyu, di dalam Mesabo itu ya, sangkakala yang keberapa, materai yang keberapa, pokok yang keberapa, orang sihir itu tidak mati-mati. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi Isabel itu nanti ditarik masuk gitu, mereka masuk 2 jemaat, 7 jemaat itu masih ada yang memegang pengajaran ini, berarti di dalam ibadahnya itu ada seperti itu. Nah, lebih besarnya lagi, sempurnanya itu dalam Wahyu pasal 17, perempuan sundal Babel. Karena dalam ibadahnya ada pelacuran bakti tersebut. Kita baca juga 2 Raja-Raja 23. Ayat yang ke-7. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarang,
tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Ya, jadi bait sucinya orang Yehuda pada zaman raja-raja yang jahat. Mereka tuh membangun pelacuran bakti, petak-petak pelacuran bakti di pinggir bait Allah. Karena bait Allahnya juga dipenuhi dengan patung-patung berhala. Jadi selagi mereka tuh menyembah berhala, mereka tuh nanti setelah itu mengadakan hubungan seksual dengan para pelacur bakti dan semburit bakti. Mereka tuh orang yang tidak boleh menikah. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian ya, antikris sudah sangat banyak dan sekarang ini banyak sekali antikris dan jagat ini menyongsong datangnya satu antikris. Dia itu adalah manusia Kristen, manusia Yahudi atau Israel yang nanti satu saat dimasukin iblis seperti halnya Yudas Iskariot. Pada awalnya bagus, menawan, seperti kesatria, seperti pahlawan. Orangnya pandai, cerdik, karena kuliahnya dia harus punya 29 gelar S2. Kuliahnya selama 8 tahun. Dia bisa mengatasi apapun, apalagi setelah iblis itu masuk. Namun lama-kelamaan nyata bahwa dia itu adalah pembunuh manusia. Karena iblis itu sejak mula jadinya dia adalah pembunuh manusia. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, jangan sampai kita masuk ke dalam zaman itu, ya. Jangan sampai 2 orang di tempat tidur, 1 ditinggal, 1 diangkat. 2 orang sama-sama pergi ke gereja, 1 ditinggal, 1 dibawa, sama-sama ngakunya hierarki, 1 ditinggal, 1 diangkat. Karena kita juga belum tahu kita ini orang yang seperti apa. Ya, kita baca Kolose pasal 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ya, kita harus tetap bertekun di dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang dan jangan mau digeser. Dari apa? Dari pengharapan Injil. Injil yang mana? Karena ada Injil lain, ada Yesus lain. Injil seperti yang diberitakan Rasul Paulus. Dia punya 14 surat. Kita baca beritanya. Sehingga kita tahu itulah Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan dan ditetapkan menjadi rasul untuk bangsa kafir. Kita sebagai bangsa kafir harus tahu, Bapak yang kasih Tuhan, jangan mau digeser dari pengharapan akan Injil tersebut. Artinya jangan sampai pindah posisi. Yudas pasal 1 ayat yang ke-6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ya, malaikat-malaikat itu adalah malaikat yang jatuh itu tidak taat pada batas-batas kekuasaannya mereka. Ya, jadi malaikat itu sok-sokan. Ya, ikut menjadi sombong, tidak taat kepada batas-batas peraturan yang Tuhan tetapkan, tetapi meninggalkan tempat kediaman mereka. Artinya digeser oleh keinginan dagingnya. Melihat perempuan cantik, wah lali tugasnya. Wah, mereka itu malaikat penjaga yang menjaga manusia, tidak dijogo malah diobrak-abrik, dinikahi. Akhirnya lahirlah raksasa-raksasa yang dahsyat, raksasa yang tinggi banget, dikasih nasi sepiring enggak cukup, karena tingginya bermeter-meter. Bapak yang kasih Tuhan, perutnya panjang, sehingga semua manusia dimakan, semua tanaman, pohon, binatang rusak.
Sehingga di dalam kitab Kejadian pasal 6 itu Tuhan mengatakan bumi ini menjadi rusak. Bapak yang kasih Tuhan. Karena apa? Meninggalkan tempat kediaman mereka. Tolong Mas Yuda itu dibaca dalam bahasa Inggrisnya. Meninggalkan tempat kediaman mereka. Setelah yang pertama kemudian ada koma lah itu. But left their own habitation. But left itu meninggalkan, there itu mereka, on itu meninggalkan tempat kediaman mereka, meninggalkan habitatnya, meninggalkan tempat kedudukannya. Bapak Ibu ngasih Tuhan, kalau malaikat saja meninggalkan habitatnya, meninggalkan tempat tinggalnya, mau digeser karena keinginan daging, dihukum sama Tuhan. Lah demikian juga kalau Lewi itu meninggalkan habitatnya, Bapak Ibu kasih Tuhan, tentu satu saat dia harus mempertanggungjawabkan panggilan surgawi yang ditetapkan atas dirinya. Karena penghukuman itu bisa lambat, bisa cepat. Demikian juga pahala itu bisa, ya upah itu bisa lambat, bisa cepat. Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan kita mengikuti perbuatan malaikat yang jatuh, meninggalkan tempat kedudukannya, meninggalkan posisinya, meninggalkan habitatnya. Jangankan meninggalkan habitatnya, sedangkan Tuhan tuh mintanya dia tuh nomor satu di atas segala-galanya. Tidak boleh ada yang di sampingnya, tidak boleh ada lain yang dikasihi. Kita cuma mau pamitan, aku kemah ikut kamu Tuhan, tak pamit sama orang tuaku. Rasa ora layak kamu ikut kerajaan surga. Mbokku mati, pakku mati. Aku tak layak delok wae. 3 dina lah, seminggu lah, sebulan lah. Biar orang mati menguburkan orangnya yang mati. Tapi kamu ikutlah aku. Itu Tuhan yang ngomong. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau ini tidak ditaati, ya berarti kepalamu itu bukan Tuhan. Kamu sekedar anak. Kamu sekedar Kristen halaman. Bapak Ibu kasih Tuhan. Posisi tertinggi itu kamu tinggalkan. Kan Tuhan katakan serigala punya lubang. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kepalamu bukan Tuhan Yesus. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi tahbisan itu bukan perkara ecek-ecek. Tuhan tuh mempersembahkan dirinya untuk terjadinya tahbisan. Nanti masuk Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai seterusnya itu sampai ayat 12 itu. Imamat Rajani itu ditahbiskan oleh darahnya Tuhan Yesus Kristus. Bukan atas dengan darahnya lembu jantan muda atau domba jantan pertama, yang kedua, bukan dengan roti zaman Taurat, bukan juga seperti dengan minyak-minyak zaman Taurat, bukan. Tetapi ditahbiskan, Imamat Rajani itu Wahyu pasal 5 itu ditahbiskan oleh cucuran darahnya anak domba. Bapak Ibu kasih Tuhan. Lah kalau ini panggilan surgawi ini dilecehkan, menginjak-injak darah anak Allah. Ibrani pasal 10 ayat 31 mengatakan ngeri benar kalau kita jatuh ke dalam hukuman murka Tuhan. Mereka tuh yang meninggalkan tahbisan itu bukan orang tidak Kristen. Tetap mereka tuh punya Yesus yang lain, mereka tuh punya Injil yang lain. Bapak yang kasih Tuhan. Setelah 35 tahun kita harus bisa menentukan kita tuh akan ada di mana. Ada di halaman, akan ada di ruang suci, ada di ruang maha suci. Kalau saudara ada di ruang suci dan menjadikan Yesus itu kepala, kamu jadi tubuh. Semoga Tuhan memahami, maksudnya semoga Roh Kudus memberikan pemahaman kepada saudara. Kita akan break sekitar 20-30 menit, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, sebentar kami akan break untuk masuk sesi yang selanjutnya. Kami akan sedikit makan snack, minum. Tuhan memberkati, pulihkan kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.